Shalom Aleihim, saudaraku semuanya. Mari kita melanjutkan perenungan mengenai penguasaan diri. Penguasaan diri itu penting, dan firman Tuhan memerintahkan supaya kita menguasai diri. Penguasaan diri perlu orang yang punya prinsip dan punya andalan atau kekuatan. Dan 1 Petrus pasal 4 ayat 7 berkata, kuasailah kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, sudah kita renungkan bahwa penguasaan diri itu secara khusus diperlukan di saat-saat di bawah tekanan. Saudara-saudara, hari-hari ini bangsa dan negara dan di banyak negara sedang banyak mengalami tekanan. Juga kecuali di bawah tekanan, penguasaan diri diperlukan pada waktu sangat susah, pada waktu dalam penyesalan, pada waktu sakit, pada waktu terbakar amarah, pada waktu terbakar nafsu, dan bahkan dalam puncak kemenangan. Nah, kali ini mari kita renungkan bahwa penguasaan diri itu diperlukan pada waktu terbakar amarah. Saya pernah menyampaikan sebuah kisah yang sampai saya clipping, itu sebuah berita yang terjadi di negara Cina. Di negara Cina itu keluarga dibatasi hanya boleh punya anak paling banyak 2. Dan di sana itu anak laki-laki itu sangat diharapkan. Istilahnya mahal anak laki-laki itu. Jadi kalau orang belum punya anak laki-laki akan mengusahakan supaya punya anak laki-laki dan hanya 2 saja. Nah, ceritanya ada sebuah keluarga yang sudah punya 2 anak perempuan, masih kecil. Nah, lalu pada kehamilan yang ketiga itu diketahui anak laki-laki. Tapi keluarga itu kalau mau memelihara anak laki-laki itu harus membayar mahal kepada pemerintah. Kalau tidak, bayi itu harus digugurkan. Ceritanya seperti itu di sana. Maka keluarga itu kemudian membayar mahal kepada pemerintah, tapi sekarang punya anak laki-laki kecil. Nah, ayah dan ibu bekerja, yang di rumah adalah anak-anak perempuan. Maka anak-anak perempuan yang merawat adik mereka itu kemudian minta maaf. Dalam kisah itu diceritakan mereka memandangi alat vital si adik yang laki-laki itu. Lalu yang satu berkata, untuk burung yang kecil ini keluarga kita harus membayar mahal. Nah, maka kemudian diceritakan di situ anak-anak perempuan itu kemudian mengiris alat kelamin adik mereka. Maka kemudian adik mereka ya tentu saja kesakitan. Apa yang terjadi ketika ayah ibu mereka pulang? Si ayah mendapati yang seperti itu, kemudian marah. Nah, ini kita sedang merenungkan tentang amarah. Kepala keluarga itu terbakar amarah. Maka karena tidak bisa menguasai diri, kemudian kedua anaknya perempuan dibunuh, saudara. Dan akhirnya dia bunuh diri. Dan akhir dari kisah itu, ibu rumah tangga yang bersangkutan jadi gila. Masih hidup, tetapi terganggu jiwanya. Nah, ini peristiwa yang terjadi sungguh-sungguh, karena sampai saya clipping itu di sebuah berita. Itu mencerminkan bahwa amarah yang tidak terkendali itu merusak. Karena itu ingatlah, kalau sedang terbakar amarah, jangan lupa firman Tuhan berkata harus punya penguasaan diri. Kalau punya penguasaan diri, maka semuanya teratasi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Yehovah Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, berkati firman-Mu, sertai dengan kuasa, sehingga menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang ada dalam hari-hari ini, sehingga di tengah keprihatinan bangsa dan negara kami tetap dapat menguasai diri, sehingga kami memperoleh kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.